Entertainment Channel. Jumpa lagi dengan Mohan di hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Nah, di hari Minggu yang cerah ini, dengan matahari yang sangat bersinar ini, Mohan pengen ngelakuin satu tindakan yang sangat berarti untuk semua orang. Apa itu tindakannya? Yaitu Mohan di hari ini pengen donor darah. Nah, jadi nih guys, di hari ini, di minggu ini ada sebuah yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia ingin mengadakan donor darah bertempat di Arya Saja Meditasi Center Lubuk Pakam yang berada di Jalan Hong Kong. Nah, pengen tahu Mohan gimana donor darahnya dan pengen tahu keseruan apa yang Mohan hari ini persembahkan buat teman-teman Mohan Entertainment. Ya udah, jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi sebelum video ini dilanjutin, bagi dong subscribe-nya dan bagi juga like-nya. Oke? Di sini aja bareng Mohan dan tetap ikuti video ini sampai habis. See you guys. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang di masa pandemi ini sebelum berdonor darah yaitu mengecek suhu tubuh. Yuk, silakan Mas dicek. Nah, suhu tubuh Mohan di hari ini 34,1. Lanjut aja, kita langsung masuk ke meja pendaftaran. Tunggu guys ya. Selesai melakukan cek suhu, kita melakukan pendaftaran. Nah, kali ini cicinya sedang dengan cici siapa nih? Cici dengan cici siapa? Foni. Nah, dengan cici Foni yang melakukan pendaftaran. Oke, ayo ikutin terus, jangan kemana-mana, di sini aja. Nah, selanjutnya namanya cek tensi sama Bapak Haris ya Pak? Iya benar Pak. Dari mana nih Pak? Oh, dari rumah sakit umum dari Sunda. Oh, cek tensi guys. Nah, ini proses pengambilan darah untuk menyatakan boleh didonor nggak tuh ya? Cek HB. Namanya cek hemoglobin atau cek HB bersama Ibu Yesi dari rumah sakit umum dari Sunda. Oke, tungguin guys. Ini dia ceknya. Jempolnya ya. Ini pakai ini dijempol. Ini darahnya tadi yang luka tadi dikepit pakai apa ini? Oke. Ditungguin ya guys. Nah, ternyata bisa didonor dan ini lagi verifikasi data barang ini. Cowok-cowok cakep dan kakak ini. Bener ya? Guys, Mohan sudah rebahan yang artinya ini akan dilaksanakan pendonoran darah ini. Hari ini Mohan bareng sama siapa? Pak Riko ya? Pak Riko Siregar dari Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Ini dia Pak Riko. Gimana proses pengambilan darahnya ini? Tengokin aja ya guys pengambilan darahnya ya.
Oke Pak. Darahnya udah jalan guys ya. Hari ini donor darah mungkin kalau Mohan nggak salah hari ini udah yang ke-6. Nah dari tahun pertama kali Mohan mulai donor darah tahun 2017 ya, jadi sekarang ini udah yang ke-6 kalinya karena ada beberapa kali tidak bisa donor darah karena sibuk. Jadi hari ini Mohan kembali donor darah di vihara terbaru yang ada di Kota Lubuk Pakam, namanya Vihara Arya Saca, di mana vihara ini juga merupakan tempat meditasi terbesar di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ikutin vlognya Mohan terus sembari menanti darahnya. Bapak relax saja tangannya ya, relax saja. Pokoknya ya mudah-mudahan darahnya dapat bermanfaat untuk yang memang membutuhkannya. Oke guys, jangan kemana-mana. Di sini aja bareng Mohan terus. Nah, hari ini Mohan juga ajak ngobrol sama Pak Riko. Apa-apa saja sih hal yang harus dilakukan sebelum mendonorkan darah? Apa aja tuh Bang? Istirahat cukup, mesti istirahat cukup. Kemudian sebelum donor masih makan dulu. Tensi harus normal. Tidak ada riwayat jantung, gula, baru minum obat yang lain. Nah, itu tadi pesan-pesannya si Pak Riko. Pak Riko ini dokter atau gimana Pak? Analis dong. Oh, analis. Waduh, pagi-pagi ketemu analis ya. Nah, itu aja dah. Pokoknya harus sarapan, nggak ada riwayat jantung, gula, dan jangan makan obat-obatan Bang ya? Sebelum donor. Oke, biar darahnya bersih ya. Oke, itu aja. Tetap ikutin dan jangan kemana-mana. Oke, see you guys. Mau dicabut guys. Kita bang, tarik nafas. Oke, nah itu dia. Kira-kira berapa menit Bang ya? Lebih kurang 10 menit. Kental nggak darahnya? Nggak boleh kental Pak. Santai nih sambil ngobrol nih. sambil ngobrol nih Pak. Oke, tungguin aja selanjutnya gimana, oke? Udah siap darahnya Bang? Tunggu. Iya mau tunjukin Bang. Nah itu dia, kita tunjukin darahnya ya. Yang Langsung ya siarannya. iya Pak, langsung di vlog Pak. Iya Pak. Mana Pak? Oke. Kita tunggu sampai jam 2.30. Oke, jam 2.30 Pak. Nah, Jadi teman-teman yang sempat silakan kemari. oke, sampai jam 2.30 Pak. Sampai jam 2.30. Oke, nah ini dia darahnya. Wah, senang sekali bisa mendonorkan darah buat sesama. Nah, ini Mohan lagi mencoba memeriksa kesehatan, namanya Pak? Pakai alat kuantum resonans magnetik. Oke, itu dia nama alatnya guys. Oke, kita coba ya guys. Katanya pegang ini nih, pegang ini. 1 menit ditaruh ke dalam.
Namo Buddhaya, selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di hari ini Minggu 14 Juni 2020 bertepat di Arya Saca Meditasi Center Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sedang terlaksana acara donor darah, yang dimana acara ini pihak Arya Saca bekerja sama dengan Dharma Yuda Kusuma Indonesia. Nah, di hari ini juga saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dan tanya jawab bersama pengurus Arya Saca, Vihara Arya Saca Meditasi Center Lubuk Pakam. Oke, saya hari ini ditemani sama Bapak Joniang. Selamat pagi Bapak Joniang. Selamat pagi. Selamat pagi. Namo Buddhaya Pak. Nah, di hari yang berbahagia ini Pak, saya mau nanya-nanya sama Bapak, kenapa sih bisa kepikiran untuk membuka Arya Saca di Lubuk Pakam Pak? Ya, baik. Pertama-tama ucapkan terima kasih. Hari ini sudah diberi kesempatan untuk memberi sedikit penjelasan kepada semua pemirsa sejarah berdirinya Arya Saca Lubuk Pakam Meditasi Center ini, di mana kita pengurus pertama kali ada beberapa orang mengikuti meditasi di pusat meditasi di Jawa, namanya di Bakom, Cianjur, Puncak. Jadi di situ kita mengenal satu guru kita yang mulia Bante Gunasiri Tera, di mana beliau sangat intensif mengajarkan meditasi. Jadi ada beberapa dari pengurus kita berkesempatan di Jawa sana ikut meditasi yang beliau ajarkan. Oke, Pak. Setelah itu beliau ada berkunjung ke Medan. Berkunjung ke Medan Pak? Iya, jadi beliau ada berkunjung ke Medan. Kita beberapa pengurus dari Arya Saca mengundang beliau untuk hadir di Lubuk Pakam untuk menerima dana makan dari kita. Oke. Setelah beliau memenuhi undangan kita, beliau datang hadir. Setelah kita berdana makan kepada Yang Mulia Bante, beliau ada satu umat dari Lubuk Pakam juga bersedia memberikan satu gedung rumah untuk dijadikan meditasi center. Oke, berarti awalnya setelah Bante-nya diundang ke Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara, Bante itu kemudian tadi kita menjamu ya Pak ya, menjamu Iya, makan berdana Bante, makan. berdana makan. Tapi setelah itu ada seorang donatur atau dermawan yang menyumbangkan satu gedungnya Pak ya, Benar sekali. untuk dibuka meditasi center Pak ya. Ya. Nah, boleh tahu nggak Pak, mulai tahun berapa dibukanya Arya Saca Meditasi Center di Gang Hongkong ini Pak? Baik, begini, Arya Saca Meditasi Center telah terbentuk 3 tahun lebih. 3 tahun lebih berarti di tahun 2017 Pak? Iya benar, jadi kita sudah merayakan ulang tahun yang ketiga di Arya Saca Lubuk Pakam Oke, Meditasi Center. boleh tahu Pak tanggal ulang tahunnya kapan Pak? Tanggal ulang tahunnya bertepatan tanggal 19 April 2017 mulai terbentuk. 19 April, berarti baru saja ulang tahun Pak? Iya. Nah, pada saat ulang tahun yang ketiga berarti tahun ini Pak ya? Iya. Ini kan negara kita ini, dunia juga, bukan hanya negara kita ini, lagi terserang virus COVID-19 Pak. Gimana nih Pak, Vihara Arya Saca menghadapi COVID-19 ini Pak? Apakah tetap melaksanakan pemujaan atau gimana Pak? Begini, kemarin itu bertepatan pas Bante, Yang Mulia Bante bulan Maret hadir di Medan mengajarkan meditasi. Jadi di bulan Maret itu kita mengadakan sekalian syukuran atas berdirinya ulang tahun Arya Saca ini. Oke, Jadi sekalian Pak. di waktu itu mungkin belum COVID sudah ada, tapi belum merebak wabah. Jadi kita masih ada kesempatan merayakan, sekaligus kita melakukan function pelepasan satwa. Oke, function pelepasan satwa yang manfaatnya sangat baik untuk kita dan alam Pak. Iya Benar Pak? benar. Jadi ya di mana acaranya
pemotongan tumpeng, dihadiri sama penyelenggara Buddha, Romo Pandita Peter Lim. Romo Pandita Peter Lim, Pak. dan Itu dari mana, Pak? Dari penyelenggara agama Buddha Deli Serdang. Dari Serdang, Pak. Iya, Wah, dari Kementerian Agama. luar biasa. Jadi beliau bersedia hadir dan beberapa tokoh masyarakat juga yang hadir dan beberapa organisasi keagamaan juga hadir. Jadi bertepatan setelah acara itu lewat baru merebaknya COVID-19 ini. Oke, berarti masih sempat melaksanakan upacara ulang tahunnya, Pak ya? Dengan karma baik yang kita lakukan, masih berkesempatan kita diberi merayakan. Wah, luar biasa. Nah, lalu Pak, vihara ini atau tempat meditasi ini kan gimana nih Pak? Selama COVID masih buka atau di stop dulu, Pak? Begini, untuk sementara dengan anjuran pemerintah kepada setiap wihara bahwasannya pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk sementara kan ditiadakan. Oke. Jadi untuk sementara kita melakukan puja bakti hanya beberapa pengurus saja. Oke, berarti hanya pengurus inti Iya, saja, Pak ya? jadi kita tidak mengundang umat-umat lain untuk hadir ke wihara. Tetapi demikian pun kita ada beberapa pengurus yang setiap malam ada melakukan meditasi juga. Oke, berarti kegiatan meditasi untuk kepengurusan tetap terbuka, tapi kalau untuk umat sepertinya dipending dulu, Pak, Iya, ya, betul. sampai wabah ini benar-benar menghilang. Memang sih baru-baru ini Menteri Agama kita menyarankan bahwasannya sudah bisa buka, tapi karena wabah juga masih tinggi, kita masih jaga jarak juga, Pak ya, masih menerapkan social distancing. Ya, memang begitu. Kita memang pemerintah sudah membuka, tetapi kita pun harus bisa menjaga agar penyebaran ini dapat diputus mata rantainya. Jadi kita harapkan ya hanya beberapa umat saja yang hanya beberapa pengurus saja yang tetap menjalankan ibadah di area Saca ini. Oke, nah habis itu Pak, saya mau bertanya lagi, ada nggak sih Pak event-event yang biasanya dilaksanakan di area Saca ini Pak, selain ulang tahunan atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan gitu Pak di area Saca ini Pak? Begini, baik. Kegiatan area Saca ini kita setiap tahun ada 7 kali sampai 8 kali yang Mulia Bante turun ke Sumatera ini, khususnya ke Kota Medan, untuk memberi kesempatan kepada semua umat yang ingin belajar meditasi. Jadi beliau ada mengadakan retreat meditasi lebih kurang ada 7 sampai 8 kali per tahun. 7-8 kali setahun, Pak. Karena kesibukan beliau, kesibukan yang Mulia Bante sangat padat. Beliau bukan saja beliau kan menetap di Jakarta, bukan saja di wihara-wihara Jakarta saja, tetapi beliau memberi pelatihan meditasi sampai ke Kalimantan, Pontianak, Palembang. Berarti seluruh Indonesia, Pak. Jadi di sela kesibukan beliau masih memberi kesempatan kepada kita umat yang di Sumatera Utara ini, khususnya di Medan dan Makam ini, untuk mengadakan meditasi retreat yang dilakukan secara gratis. Gratis, Pak ya? Tanpa biaya apapun. Oke, nah jadi mungkin pemirsa dari Mohan Entertainment ada nih Pak yang tertarik dengan ucapan Bapak tadi bahwasannya akan diadakan retreat meditasi. Nah, kalau untuk selanjutnya Pak nih, mungkin kita berharap di tahun 2021 atau di akhir tahun wabah COVID-19 ini sudah menghilang Pak ya dari Indonesia. Berarti kan retreatnya akan dilaksanakan Pak. Itu kira-kira dapat menghubungi siapa atau main-main saja ke area Saca Pak? Ya, begini. Biasanya kita susun jadwal dari Bante per tahun. Jadi biasanya per tahun itu kegiatan Bante sudah ada keluar. Tetapi demikian pun kalau sudah mau dekat waktunya, umpamanya bulan 3 atau bulan berapa ada meditasi, retreat meditasi, kita pasti membuat brosur, kita pasti men-share ke media sosial. Oke. Jadi di situ ada tertulis dihubungi siapa-siapa panitia untuk mendaftarkan diri bisa mengikuti meditasi ini. Oke. Jadi meditasi ini tanpa biaya apapun. Tanpa biaya. Yang penting punya tekad
mau berjuang untuk melatih diri untuk bermeditasi. Benar Pak, sekalian melatih diri untuk berbuat baik juga Pak ya. Iya, benar. Nah, Arya Saca sendiri ada nggak Pak webnya atau halaman Facebooknya Pak? Ada halaman Facebook kita, Arya Saca Lubuk Pakam Meditasi Center. Arya Saca Lubuk Pakam Meditasi Center. Oke, Ya. nanti saya akan buat linknya di bawah, di mana alamat Facebooknya Ya. Arya Saca. Nah, apa nih Pak harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya, udah banyak nanya juga. Apa nih Pak harapan Bapak kedepannya untuk Arya Saca Meditasi Center, yang dimana Arya Saca Meditasi Center ini adalah pertama di kota Lubuk Pakam. Luar biasa banget. Ya, harapan kita kan sudah diberi kesempatan kepada dari Yang Mulia Bante Gunasiri untuk membangun satu wihara agar kedepannya umat-umat yang di Lubuk Pakam dan sekitarnya yang mau berlatih meditasi, kita sediakan sudah tempat yang sangat nyaman untuk berlatih meditasi, melihat ke dalam batin kita sendiri. Selama ini yang kita hadapi, kita melampaui pikiran-pikiran kita di atas kesadaran kita. Jadi waktu meditasi kita mengetahui kesadaran kita di atas pikiran kita. Jadi ini sudah ada tempat yang tersedia begitu nyaman. Mari umat yang di Lubuk Pakam sekitarnya, siapa saja yang mau berlatih meditasi, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Bagi yang mau berlatih meditasi bersama kita, jam 7, jam 19 malam sampai pukul 21. Jam 9 Pak. Setiap hari boleh melatih diri, tetapi kita harus sesuai dengan apa? Kita jaga jarak, kita pakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi sih kita untuk saat ini nggak begitu terlalu banyak. Belum harapan banyak kita setelah selesainya COVID-19 ini kita terbukalah untuk umum. Tempat sudah ada tersedia yang di Lubuk Pakam, satu-satunya tempat meditasi yang begitu nyaman untuk melatih diri. Ya mari, bagi yang mau berlatih diri intensif seminggu, sebulan, silakan datang kemari. Semua gratis. Asal mau berlatih, kita sediakan semua konsumsinya. Dia mau berlatih, kita sangat sudah berterima kasih karena kita membangun wihara ini bisa bermanfaat bagi orang. Kita sangat berterima kasih. Oke Pak, oke. Jadi harapan kita semua agar bisa memanfaatkan wihara ini menjadi pusat meditasi di Lubuk Pakam. Itu saja harapan kita. Oke, itu saja Pak ya. Wah, luar biasa. Hari ini saya dapat bincang-bincang dengan Bapak Joni yang dimana Bapak ini memang sangat luar biasa dalam memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk sahabat atau pecinta Mohan Entertainment. Nah, mungkin itu saja wawancara singkat saya dengan Bapak Joni di hari ini di Minggu 14 Juni 2020. Bapak Joni sehat-sehat selalu. Kita mendoakan semoga umat dimanapun itu dan semua makhluk dapat berbahagia selalu Pak. Ya, sedikit saya tambahkan. Boleh Pak? Hari ini kita ada mengadakan donor darah. Benar Pak. Minggu 14 Juni 2020. Berketepatan pada hari ini kita diberi kesempatan bekerja sama dengan Dhamma Yuda Kusuma Indonesia karena stok PMI darah sudah sangat berkurang. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk warga Lubuk Pakam untuk bisa mendonorkan darahnya, membagikan, memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan jadi agenda rutin per 3 bulan sekali. Per 3 bulan. Jadi kalau hari ini kita laksanakan di bulan Juni, berarti kita berharap di bulan September Pak Ya, benar. Benar, di bulan September. Jadi kalau buat pemirsa Mohan Entertainment, kalau misalnya hari ini ketinggalan, bisa hadir di bulan September. Ya. Oke. Gitu aja Pak. Ya. Kita tutup Pak. Bapak tutup Pak. Ya, baik. Terima kasih. Semoga apa yang saya ucapkan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu.
pemirsa Mohan Entertainment, di hari ini masih di hari Minggu 14 Juni 2020 dan masih bertempat di Arya Saca Meditasi Center Lubuk Pakam. Saya kali ini ditemanin oleh Bapak Sulaiman dari Dharma Yuda Kusuma Indonesia, Pak, sebuah yayasan, benar Pak ya? Betul ya. Oke, selamat siang Pak Sulaiman. Siang Pak. Nah Pak, langsung aja nih Pak. Hari ini Yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia melaksanakan kegiatan DORA atau donor darah Pak ya. Yang dimana kegiatan di Arya Saca ini adalah kegiatan ketiga kalinya Pak. Iya. Nah sebelum ini 2 tempat tersebut di mana Pak ya? 2 tempat pertama sebenarnya ini yang udah keempat. Oh keempat Pak. Ya, pertama di Komplek Geraha Sunggal. Oke, Geraha Ya, Sunggal. Kedua di Sambu Baru, Jalan Danau Semayang. Danau Semayang Pak. Yang ketiga di daerah Titik Kuning. Titik Kuning Pak ya. Titik Kuning. Dan ini yang keempat di daerah Lubuk Pakam. Di Arya Sacanya Pak ya. Oke, nah kenapa sih Pak bisa kepikiran untuk membuat acara donor darah yang nantinya katanya acara donor darah ini akan berlangsung setiap minggunya Pak? Ya mudah-mudahan ya ini terlaksana. Karena kita melihat kondisi saat ini kebutuhan akan darah semakin banyak. Sedangkan darah yang dibutuhkan sama sekali hampir habis. Ya, jadi kita merasa turut prihatin dan salah satu caranya kita berusaha untuk melakukan kegiatan ini agar darah bisa terkumpul walaupun tidak maksimal ya. Nah, itulah tujuan kita yang pertama. Kedua, kita agar saudara-saudara kita bisa membiasakan diri ikut mendonorkan darah. Ini juga demi kesehatan kita. Kita ini untuk membantu sesama, yang penting kita mesti jaga diri kita sendiri. Agar tubuh tetap sehat, baru kita mampu membantu orang yang lain ya. Nah itu aja tujuannya. Itu aja Pak ya. Nah jadi Pak, setelah adanya kegiatan ini biasanya rutin dilaksanakan selama 3 bulan sekali Ya, Pak? 3 bulan sekali. Oke. Ya. Ikutin 3 bulan sekali Pak. Nah setelah hari ini kan yang keempat nih, berarti yang kelima di mana itu Pak? Kelima nanti di daerah Sukarame sana ya. Sukarame, Pak. Ya, Jalan Seram. Jalan Seram. Jalan Wow, Seram. Jalan Seram, Jalan Seram. 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 Berarti Seram tadi nggak berani datang. iya, kalau Seram nggak berani datang. Iya. Nah, berarti pemirsa Mohan Entertainment, kalau misalnya kalian pengen melakukan aksi donor darah Iya. di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian bisa datang minggu depan itu Minggu yang akan datang sekali lagi. Minggu sekali lagi Pak ya. Nah, tanggal 28 Tanggal 28 Pak. Juni. 28 Juni ya, catat tanggalnya 28 Juni di Jalan Selam daerah Itu Wihara ya. Vihara. Wihara. Nah, Pastinya nanti kita- Vihara Jalan Selam itu daerah Sukarame Pak ya. Iya, iya. Oke, nanti akan ada info-info selanjutnya dari Yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia. Nah Pak, sedikit bercerita tentang Yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia. Mulai kapan Pak terbentuk? Terbentuk 5 tahun ini, 5 tahun silam lah ya. 5 tahun silam Pak. Dan Ya 5 Oktober. 5 Oktober Pak ya. Dan apa sih Pak, yayasan ini bertugas untuk apa gitu Pak? Bergerak di bidang mana Pak? Bergerak kita di bidang sosial. Oh, bergerak di bidang sosial Pak ya. Kita berusaha menyalurkan bantuan dari donatur untuk teman-teman yang membutuhkannya. Oke, berarti kegiatannya kegiatan seperti kegiatan amal Ya, yang betul. disalurkan Ya. oleh Yayasan Dharma Ya, Yuda ya. Kusuma Indonesia untuk masyarakat yang membutuhkannya Pak. Ya. Oke. Justru pada saat inilah yang butuh eksistensi kita ya untuk Benar, Pak. hadir ya, tidak boleh stay at home aja kan? Ya, harus keluar juga, Pak, ya. Ya, karena kita bergerak di bidang sosial. Benar-benar. Jadi sangat mulia sebenarnya Yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia ini dalam membagi atau dalam bertindak untuk sosial Pak ya. Iya, betul. Wah, ya udah kita doain pemirsa bahwasannya yayasan ini harus sehat-sehat selalu dan harus tetap konsisten untuk melakukan kegiatan amal Pak. Ya, betul. Benar Pak ya. Nah, ada nggak Pak pesan-pesan untuk semua masyarakat yang menonton video ini, gimana sih harusnya kegiatan bermasyarakat selama pandemi ini dan apa sih yang Dharma yang dapat dikasih untuk sesama umat? Ya, betul. Terima kasih ya.
bagi teman-teman, saya sarankan pada saat pandemi ini kita mesti mengikuti saran dan aturan yang ditetapkan pemerintah ya. Protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan selalu ya. Yang penting jaga kesehatan. Salah satunya dengan donor darah ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, dengan kesehatan yang ada kita bisa melawan virus ini, mudah-mudahan ya. Nah, gitulah. Gitu saja Pak ya. Gitu aja. Oke, gitu saja percakapan singkat saya dengan Bapak Sulaiman Go yang mewakili Yayasan Dharma Yuda Kusuma Indonesia. Oke Pak, kalau gitu kita tutup dengan sadu. Oke, saya juga mengucapkan sadu. Terima kasih. Nah, segitu dulu perjalanan Mohan hari ini di segmen berbagi donor darah di Arya Saja Lubuk Pakam. Tetap ikutin channel Mohan Entertainment dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, selamat siang. Guys, udah siap hari ini Mohan donor darahnya. Ya udah ditungguin aja video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa channel ini di subscribe dulu biar subscribernya naik dan Mohan semakin semangat untuk tetap berkarya bagi kita semua, untuk kita semua. Oke guys, sampai jumpa dan see you guys.